Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Munsira Safitri Dako dari kelas 3B D3 Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi surat berharga, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang pada sekuritas. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, pada kesempatan kali ini dikhususkan membahas berkaitan dengan investasi jangka pendek, tapi terkhusus pada sekuritas. Pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam satu benda, lembaga, atau satu pihak dengan pemodal atau investor yang kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kita masuk pada bentuk investasi. Yang pertama ada tabungan. Yang kedua, deposito berjangka. Sebenarnya, deposito ini mirip dengan tabungan. Resikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih oleh investor pemula. Namun, jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yaitu tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Yang ketiga ada properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang Anda beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, resikonya juga terbilang rendah. Ada beberapa model investasi properti yang biasa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya, dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua, Anda bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Yang keempat, logam mulia emas. Ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito, resiko investasi emas juga rendah. Nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan yang kelima adalah sekuritas. Sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan. Sekuritas di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dalam bentuk saham, yaitu sekuritas yang menggambarkan atas kepemilikan perusahaan. Yang kedua, sekuritas obligasi atau utang, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan pembuat surat berharga. Yang besarnya nilai utang tersebut akan dibayarkan kepada pemegang surat atau kreditur pada saat jatuh tempo dan biasanya disertai dengan bunga yang dibayarkan secara berkala. Kita masuk pada tujuan investasi. Tujuan investasi yang pertama yaitu memanfaatkan kelebihan kas dari kegiatan operasional perusahaan. Yang dimaksud yaitu bila perusahaan memiliki kelebihan kas, ada beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk memanfaatkan kelebihan ini. Yang paling mudah adalah membiarkan kas tersebut tetap menganggur, tidak digunakan untuk apapun. Namun, adalah lebih baik menginvestasikan kelebihan kas dalam saham atau obligasi perusahaan lain. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh tambahan pendapatan berupa dividen atau bunga. Bila perusahaan menginvestasikan kelebihan kas ini dengan tepat, nilai jual atau nilai pasar investasi akan naik, sehingga akan semakin menguntungkan perusahaan pada saat saham atau obligasi tersebut dijual kembali.
Tujuan investasi yang kedua adalah memperoleh pendapatan. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode yang dapat berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain sebagainya. Tujuan investasi yang ketiga yaitu terjaminnya kegiatan operasional perusahaan. Yang selanjutnya, selalu tersedianya bahan baku. Tujuan investasi adalah untuk menjamin tersedianya semua bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Tujuan investasi yang kelima adalah mengendalikan perusahaan lain. Yang dimaksud dengan tujuan investasi adalah untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain. Dengan melakukan investasi pada suatu perusahaan, kita ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dengan melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, sekuritas diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo ini dimaksudkan untuk dimiliki atau disimpan oleh perusahaan sampai dengan jatuh temponya. Kemudian yang kedua, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Sekuritas ini sengaja tidak dimiliki sampai jatuh tempo dan juga tidak untuk diperdagangkan, tetapi perusahaan akan menjual apabila perusahaan tersebut membutuhkan kas. Klasifikasi yang ketiga yaitu sekuritas yang diperdagangkan, yaitu sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan untuk diperjualbelikan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan yang terakhir adalah sekuritas yang bertujuan untuk mengendalikan perusahaan lain yang dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi atau mampu mengendalikan secara signifikan perusahaan lain dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kita masuk pada pengertian investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek yaitu investasi yang bersifat sementara atau kurang dari satu periode akuntansi dan segera dapat dicairkan apabila perusahaan membutuhkan kas tersebut. Disebut investasi berjangka pendek karena waktu penempatannya singkat, maksimal 12 bulan bahkan bisa kurang. Memiliki resiko cukup tinggi, namun potensi keuntungan atau return yang didapatkan besar. Bagi pemula yang sedang belajar berinvestasi, bisa memilih jangka waktu pendek ini dengan keuntungan cepat didapat. Berikutnya adalah tujuan investasi jangka pendek. Yang pertama, mendapatkan selisih harga atau capital gain dari transaksi pembelian dan penjualan sekuritas. Yang kedua, mendapatkan dividen atas investasi saham dan atau memperoleh bunga atas investasi obligasi. Dan yang ketiga, dijadikan sebagai sumber dana jangka pendek. Tujuan dari investasi jangka pendek tentu saja untuk mendapatkan tambahan uang dari dana yang sudah disetor dalam waktu singkat. Kebutuhan jangka pendek seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, membeli barang impian, dan sebagainya umumnya menjadi alasan orang dalam berinvestasi dengan jangka waktu pendek. Kita masuk pada jenis-jenis sekuritas. Yang pertama ada utang. Sekuritas utang adalah bukti kepemilikan utang yang berupa surat berharga
yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo, pembayarannya, atau ciri-ciri lain. Jenis sekuritas ini biasanya meliputi obligasi pemerintah, sertifikat deposito, dan sekuritas yang dijaminkan. Biasanya, jenis sekuritas ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian pada akhirnya dapat ditebus. Yang kedua ada ekuitas, misalnya obligasi dan saham. Sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya di perusahaan, yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferen. Para pemegang saham biasanya mendapatkan hak untuk mengendalikan perusahaan lewat hak suara. Sekuritas jangka pendek memiliki karakteristik atau sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai pasar dan dapat diperjualbelikan secara segera. 2. Dimaksudkan untuk dijual kembali dalam jangka waktu yang sangat singkat apabila perusahaan membutuhkan kas untuk kegiatan operasional. 3. Tidak dimaksudkan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan lain sesuai klasifikasi sekuritas. Nah, kita masuk pada contoh latihan sekuritas obligasi. Pada 1 Mei 2010, PT Kencana membeli 70 lembar obligasi PT Prima dengan nilai nominal Rp4 juta per lembar. Obligasi dibeli dengan kurs 98%, bunga 17%, dan dibayar tiap semester, yaitu 1 Mei dan 1 November. Biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak, dan administrasi senilai Rp1.500.000. Kemudian, pada 1 November 2010, PT Kencana menjual obligasi PT Prima sebanyak 70 lembar dengan harga 115%. Biaya yang dikeluarkan untuk broker, pajak, serta administrasi sebanyak Rp1.650.000. Susunlah jurnal yang diperlukan. Kita akan masuk pada penghitungan biaya perolehan. Harga kurs obligasi 98% dikali dengan 70 lembar obligasi dikali dengan nilai nominal per lembar, yaitu Rp4 juta. Hasilnya akan didapatkan sebesar Rp274.400.000. Ada biaya komisi, pajak, dan administrasi sebesar Rp1.500.000. Biaya perolehan obligasi didapatkan dari harga kurs obligasi ditambahkan dengan biaya komisi, pajak, dan administrasi, yang hasilnya akan kita dapat sebesar Rp275.900.000. Setelah selesai menghitung biaya perolehan, kita masuk pada penghitungan harga penjualan. Harga kurs obligasi 115% dikali dengan 70 lembar obligasi dikali dengan nilai nominal per lembar, yaitu Rp4 juta, akan didapatkan hasil sebesar Rp322 juta. Di sini ada biaya komisi, pajak, dan administrasi sebesar Rp1.650.000. Penjualan bersih didapatkan dari harga kurs obligasi dikurangi dengan biaya komisi, pajak, dan administrasi, yang hasilnya akan didapatkan sebesar Rp320.350.000. Harga perolehannya yaitu sebesar
Rp275.900.000. Laba penjualan obligasi didapatkan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga perolehan, yang hasilnya akan kita dapatkan yaitu sebesar Rp44.450.000. Setelah selesai menghitung harga penjualan, berikutnya kita akan menghitung pendapatan bunga obligasi. Bagaimana cara menghitung bunga obligasi? Yaitu persentase bunga obligasi dikali dengan jangka waktu, dikali berapa banyaknya lembar, dikali dengan nominal dari obligasi itu sendiri. Bunga obligasi yang ditetapkan adalah sebanyak 17%. Maka 17% dikali jangka waktunya. 17% itu untuk 1 tahun. Jangka waktunya di sini dari mulai bulan Mei sampai bulan November. Berarti ada 6 bulan. Maka 17% dikali 6 per 12. Karena bunga 17% ini untuk 1 tahun, sedangkan hanya dinikmati untuk 6 bulan, sehingga 17% dikali 6 per 12 dikali banyaknya lembar, 70 lembar obligasi, dikali nominal per lembar, yaitu sebesar 4 juta, sehingga bunga obligasi yang diperoleh senilai Rp23.800.000. Berikutnya, setelah selesai membahas perhitungannya, maka kita masuk pada pencatatan akuntansinya. Pada waktu memperoleh atau membeli obligasi, maka jurnalnya, debitnya investasi jangka pendek obligasi, karena dia memperoleh tambahan aset, maka ketika aset bertambah, dicatat di sisi debit, maka investasi jangka pendek untuk obligasi di posisi debit sebesar Rp275.900.000. Pada waktu perusahaan memperoleh investasi obligasi, tentunya perusahaan mengeluarkan kas sehingga kasnya dicatat di sisi kredit sebesar Rp275.900.000. Bagaimana dengan pencatatan pada penjualan? Pada waktu melakukan penjualan obligasi, berapa kas yang diperoleh? Sesuai dengan perhitungan sebelumnya, kas yang diperoleh yaitu sebesar Rp320.350.000. Kas yang diperoleh itu atas investasi jangka pendek obligasi dengan harga perolehan Rp275.900.000, sehingga di sini karena investasi obligasinya dijual, berarti dicatat di sisi kredit senilai harga perolehan. Karena tidak seimbang antara debit dan kredit, berarti ada selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Karena harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, maka diakui sebagai laba penjualan investasi jangka pendek yang dicatat di sisi kredit senilai selisihnya, yaitu Rp44.450.000. Pencatatan atas bunga obligasi yang diperoleh dalam melakukan investasi obligasi. Ketika mendapatkan pendapatan, maka tentunya kasnya bertambah. Maka debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga obligasi, yaitu sebesar Rp23.800.000.